Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, ini kisah nyata. Ada seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang miskin. Ia tinggal hanya bersama ibunya. Ia terus dimotivasi oleh ibunya agar terus bisa sekolah meskipun keadaan ekonominya kurang mampu. Ketika anak ini remaja, ia bilang kepada ibunya, "Ibu, sudah cukup saya sekolah. Saya ingin bekerja saja, membantu ibu, memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah." "Jangan anakku, kalau soal kebutuhan rumah, insya Allah ada Allah yang bantu. Pokoknya kamu harus terus sekolah." Akhirnya anak ini terus sekolah sampai aliyah, bahkan sampai kuliah. Setelah kuliah, kemudian anak ini bekerja dengan gaji yang bagus. Ia berkeinginan kuat bahwa gaji pertamanya ini akan semuanya diberikan kepada ibunya. Ia kebetulan bekerja di luar kota, lalu pulang ke rumah setelah mendapatkan gaji yang pertama itu. Setelah sampai di rumah, ternyata ibunya baru saja meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bercucuran air mata si anak ini dengan menggenggam amplop gaji yang pertamanya yang akan diberikan kepada ibunya agar ibunya bahagia. Tapi ternyata ibunya sudah baru saja meninggal dunia. Kemudian anak ini bertekad bahwa nanti setiap gajian sebagiannya harus ia sedekahkan atas nama ibunya. Lalu ia mempunyai usaha menyiapkan air di dekat masjid-masjid atau di masjid-masjid yang jauh dari luar kota, sehingga air itu bisa diminum oleh siapa saja, terutama yang dalam perjalanan. Dari masjid satu disiapkan. Ketika gajinya semakin banyak, masjid yang lain juga disiapkan. Akhirnya banyak masjid yang menyiapkan air minum secara cuma-cuma untuk jamaah yang mampir ke situ. Atas nama ibunya. Pahalanya untuk ibunya. Suatu hari ia pulang ke rumah dan ke masjid yang berada di dekat rumah. Si anak ini sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Ia kaget. Ternyata di dekat masjid, di dekat rumahnya itu sudah ada yang menyiapkan tempat minum. Padahal ia belum menyiapkan minum di masjid itu. Karena pikiran ia masjidnya ini di kota. Ia belum berpikiran untuk menyiapkan minum di situ. Tapi ternyata ini sudah ada orang lain yang menyiapkan minum. Ia menyesal. Kenapa tidak ia saja yang menyiapkan minum? Padahal ibunya dulu ketika ke masjid, ya ke masjid ini. Lalu ia menemui ketua takmirnya kepada pengurus masjid itu untuk menanyakan siapa yang menyediakan air minum itu. Belum ia bertanya, ketua pengurus masjid itu sudah menyampaikan, "Terima kasih Bapak. Bapak telah memberikan air minum ini." Kaget dia. "Saya belum pernah memberikan." Tidak lama setelah itu anaknya yang masih SD kelas 6 datang. Mencium tangan ayahnya.
Bapak itu yang menyiapkan saya. Hah? Kaget ayahnya. Dari mana engkau mendapatkan uang? Saya menabung, Bapak. Dari kecil, dari kelas 1 SD, 6 tahun saya menabung. Lalu mendapatkan uang, lalu saya siapkan tempat minum itu untuk jamaah di sini. Kenapa engkau melakukan itu? Saya tahu Bapak menyiapkan minum di banyak tempat untuk ibu Bapak. Dan saya ingin menyiapkan minum atas nama Bapak. Sahabat, dimanapun berada. Ternyata ini adalah cara dahsyat agar anak-anak kita menjadi solih solihah. Berbaktilah kita kepada orang tua, menjadi baiklah kita kepada orang tua. Insya Allah anak kita akan menjadi baik dengan kita. Sebab memang demikianlah hukumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Allah Subhanahu wa taala dawuh, tidak ada kebaikan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ar-Rahman ayat 60. Semoga ini menginspirasi kita bersama. Semoga bermanfaat, menjadi renungan penting di bulan suci ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.